Ya dewasa ini ada ajaran yang cukup berkembang di mana orang Kristen katanya mengalami kasih anugerah yang luar biasa, hyper grace, sehingga bisa buat apa saja, termasuk berbuat dosa. Saya rasa itu penyakit jemaat Pergamus ya. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saat ini kami ada di pelataran salah satu runtuhan kuil Dewa Zeus ya, yang ada di dataran tinggi, dan saya akan membacakan firman Tuhan yang berkaitan dengan jemaat di Pergamus ya. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Pergamus itu artinya dari kata Pyrgos, benteng atau di tempat yang tinggi. Jadi gereja ini ada di dataran tinggi Bapak Ibu ya. Dan dikatakan tinggal di tahta iblis. Maksudnya apa? Di Pergamus itu ada sebuah kuil Dewa Zeus namanya ya. Seperti yang Anda lihat di belakang, itu merupakan tempat pemujaan dunia pada masa itu di Asia Kecil ini. Di sanalah jemaat Tuhan tinggal di daerah Pergamus. Lawan mereka dalam kerohanian spiritual itu cukup berat ya, tapi mereka setia pada Tuhan, berkomitmen pada Tuhan, ibadah pada Tuhan. Namun mereka punya masalah Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi dunia seperti itu, ada saja di antara mereka itu yang ikut ajaran sesat ya. Seperti katanya ajaran Bileam menyesatkan banyak orang. Lalu ada seorang tokoh bernama Nikolaus yang mencampur adukan kekristenan dengan dewa-dewi, dengan sinkretisme, dan hidup dalam hidup moralitas yang berat sekali. Dan Tuhan tidak suka sama itu Bapak Ibu. Dalam dunia modern kita harus berhati-hati dalam hidup kita ya. Kita harus berhati-hati dengan apa yang menjadi pusat penyembahan dunia modern ya. Salah satu yang saya pelajari, dunia modern itu sangat menyembah, mengagungkan mengenai materialisme. Itu menjadi pemujaan luar biasa ya. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup benar-benar hanya menyembah Tuhan, hidup berserah pada Tuhan, percaya pada Tuhan di atas penyembahan dunia. Dan juga kita harus berhati-hati juga kalau di antara pengajaran-pengajaran tidak benar dalam dunia ibadah, dalam gereja kita harus mengasingkan diri atau harus berbuat yang terbaik untuk menghentikan ajaran itu. Dan jangan hidup dalam sinkritis, karena ada banyak orang Kristen percaya Tuhan juga, tapi mereka percaya Tuhan yang lain. Mereka menyembah Tuhan tapi menyembah patung, itu tidak boleh. Ya dewasa ini ada ajaran yang cukup berkembang di mana orang Kristen katanya mengalami kasih anugerah yang luar biasa, hyper grace, sehingga bisa buat apa saja, termasuk berbuat dosa. Saya rasa itu penyakit jemaat Pergamus ya. Nggak benar hidup seperti itu. Kalau kita percaya pada Tuhan, jaga kekudusan, hanya sembah Tuhan. Dengan cara demikian kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita tetap berjuang untuk setia pada Tuhan dalam penyembahan yang luar biasa, orientasi yang luar biasa, pemujaan yang luar biasa, dan tetap menjaga kekudusan agar kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.